Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Di sini bersama saya Bu Ernitya Sfatnani, kita akan belajar seni budaya. Pada bagian seni rupa. Seni budaya sendiri dibedakan menjadi 4 mata materi, yaitu ada seni rupa, seni musik, seni teater, dan seni tari. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai seni rupa. Dengan materi menggambar flora, fauna, dan alam benda. Flora itu tumbuhan, fauna itu hewan, dan alam benda atau benda-benda yang terdapat di alam. Apa itu menggambar? Ya, sebelum kita masuk ke menggambar flora, fauna, dan alam benda, Bu Eri mau tanya apa itu menggambar? Kalian tentunya semuanya sudah pernah menggambar, tapi apakah kalian tahu apa itu definisi menggambar? Menggambar adalah aktivitas kreatif untuk membentuk imaji atau gambar yang menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai bentuk ekspresi menggunakan banyak pilihan teknik dan alat. Gambar sering dijadikan penyimbolan mengenai suatu makna. Makna sebuah gambar tergantung pada interpretasi atau penafsiran masing-masing orang. Jadi, selain sebagai hasil seni, gambar itu juga digunakan sebagai media komunikasi. Contohnya pada zaman prasejarah. Orang-orang purba itu menggunakan gambar untuk menuangkan komunikasi mereka. Mereka menggambar sesuatu yang itu mempunyai suatu makna atau mempunyai cerita. Selain itu, gambar juga punya makna tersendiri tergantung interpretasi atau penafsiran masing-masing orang. Misalnya, orang A menaksirkan gambar tersebut sebagai makna yang sedih, sedangkan orang B menaksirkan gambar tersebut sebagai gambar yang menyimbolkan keceriaan. Nah, itu tergantung dari interpretasi masing-masing. Setelah kita mengetahui definisi menggambar, kita akan belajar mengenai unsur menggambar. Sebuah gambar terbentuk dari gabungan berbagai unsur rupa, antara lain yang pertama adalah unsur titik. Unsur seni rupa yang paling sederhana. Unsur titik akan sangat berarti pada seni rupa apabila jumlahnya cukup banyak atau ukurannya diperbesar sehingga menjadi bentuk titik. Kita dapat membuat karya seni rupa dari titik dengan menyusun titik-titik menggunakan cara yang pertama, merenggangkan dan merapatkan jarak antar titik. Yang kedua, membedakan besar kecil titik. Yang ketiga, membedakan warna titik. Yang keempat adalah membedakan bentuk titik. Di sini ini memberikan contoh berupa gambar apel. Gambar apel ini terbentuk dari kumpulan titik-titik yang disatukan. Jadi ada yang pertama, direnggangkan. Di sini direnggangkan daripada yang di sini kan lebih renggang yang bagian luar. Kemudian membedakan besar kecilnya, ada yang titiknya kecil atau yang ada yang titiknya lebih besar. Yang ketiga adalah membedakan warna titik. Artinya di sini ada yang lebih gelap kan, ada yang di sini yang tidak lebih gelap. Kemudian membedakan bentuk titik. Nah, titik-titik yang digabung ini akhirnya dia membentuk suatu gambar. Jadi suatu titik itu bisa membentuk suatu karya seni gambar. Unsur yang kedua di atas titik itu adalah garis. Garis adalah goresan atau tarikan dari satu titik ke titik yang lain. Garis memiliki bentuk yang bermacam-macam. Setiap garis mampu menimbulkan kesan beragam yang disebut dengan sifat atau karakter garis. Adapun sifat atau karakter garis sebagai berikut. Yang pertama, garis lurus memberikan kesan kaku, tegas, dan keras. Yang kedua, garis lengkung berkesan lembut dan lentur. Yang ketiga, garis spiral berkesan luas. Di sini Bu Erni menunjukkan ada suatu karya yang hanya dibentuk dari beberapa garis. Ada garis lengkung dan ada garis lurus. Hanya menggunakan garis saja sudah membentuk suatu karya seni. Unsur yang ketiga adalah bidang. Suatu garis yang dipertemukan ujung pangkalnya untuk membentuk bidang.
baik bidang geometrik, segitiga, persegi, dan persegi panjang, maupun bidang non-geometrik atau bentuk-bentuk alami yang ada di alam. Bidang ini adalah gabungan dari beberapa garis, jadi garis yang pangkalnya digabungkan itu akan membentuk bidang. Misalnya di sini ada contoh suatu pemandangan yang dihasilkan dari beberapa bidang. Misal di sini ada lingkaran, kemudian ada persegi panjang, ada segitiga, ada jajar genjang. Itu adalah contoh bidang-bidang yang disatukan sehingga menjadi suatu karya seni. Yang keempat adalah bentuk. Unsur bidang yang digabungkan akan menghasilkan bentuk. Contohnya kotak, merupakan gabungan atau penyatuan empat sisi bidang. Nah, di sini Bu Eri memberikan contoh berupa gambar gitar. Gambar gitar tersebut adalah gabungan dari beberapa bidang, sehingga membentuk kesan tiga dimensi. Jadi kalau bentuk itu adalah gambar yang di dalamnya ada kesan tiga dimensinya. Nah, itu adalah contoh gambar dengan bentuk. Bentuk merupakan unsur yang selalu berkaitan dengan benda, baik benda alami maupun buatan. Jadi kalau kalian menggambar benda-benda alami maupun buatan di buku tulis, itu contoh dari kalian menggunakan bentuk, unsur bentuk. Macam bentuk yaitu ada kubistis atau kubus, kemudian silindris atau tabung, bola, limas, dan prisma, dan lain-lain sebagainya. Unsur bentuk diterapkan pada unsur arsitektur, interior, dan kriya, jadi pada perancangan bangunan maupun pada karya rupa. Selanjutnya ada unsur warna. Warna adalah kesan yang diperoleh mata dari cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda yang dikenainya. Warna mampu memberikan nuansa bagi terciptanya karya seni. Kesan warna yaitu pada warna gelap memberikan kesan berat, sedangkan pada warna cerah memberikan kesan ringan. Yang dimaksud warna diperoleh dari cahaya. Ketika kalian tidak ada cahaya, warna itu tidak akan terbentuk, tidak ada warna merah, hijau, kuning. Tetapi karena ada cahaya yang itu dapat membentuk suatu warna. Warna gelap, ketika kalian menggunakan gambar dengan warna-warna nuansa gelap, gambar tersebut akan terkesan lebih kelam atau sedih atau gloomy. Sedangkan ketika kalian menggunakan warna-warna yang cerah, itu akan membuat kesan gambar kalian lebih ceria. Kemudian kita lihat macam warna. Macam warna itu dibedakan menjadi tiga, yaitu warna primer, warna sekunder, dan warna tersier. Yang pertama warna primer, warna dasar bukan campuran dari warna lain, yaitu ada merah, kuning, dan biru. Warna primer inilah yang nantinya akan membentuk warna-warna yang lain. Yang kedua ada warna sekunder, atasnya dari primer. Warna yang terbentuk dari dua warna primer. Jadi ada dua warna primer yang digabungkan, itu akan membentuk warna yang baru. Misalnya warna orange. Itu gabungan dari merah dan kuning. Ketika ada merah dan kuning dicampur, itu akan membentuk orange. Kemudian ungu itu gabungan dari biru dan merah. Kemudian warna hijau itu gabungan dari biru dan kuning. Jadi warna orange, ungu, hijau itu bukan warna dasar, tetapi dia terbentuk dari dua warna primer. Kemudian yang ketiga ada warna tersier. Warna yang terbentuk dari campuran warna sekunder dan primer. Jadi warna yang sudah ketumpuk-tumpuk atau dicampur oleh beberapa. Jadi tidak hanya dua warna primer atau dia warna dasar, tapi sudah dicampur-campur. Contohnya ada coklat muda dan coklat tua. Pada warna tersier ini kita bisa lihat gradien warna dari yang dia tua ke muda. Tuh. Nah, di sini ada gambar tentang pencampuran warna. Yang paling tengah, segitiga paling tengah itu adalah warna primer, ada kuning, biru, dan merah. Luarnya itu adalah warna sekunder. Ketika kuning dan merah bersatu, dia akan membentuk orange. Kemudian ketika primer, kuning dan biru, dia akan membentuk hijau. Merah dan biru, dia akan membentuk ungu. Dan di sini adalah warna tersier, artinya dia ada gradiennya dari ungu yang seperti ini menjadi lebih gelap, hijaunya dari muda ke tua, kuning yang lebih ke oranye, kemudian sampai ke orange, sampai ke hampir ke merah, itu adalah gradien dari warna tersier.
Unsur selanjutnya adalah tekstur, nilai raba terhadap suatu permukaan benda secara visual. Jadi kita lihat secara mata benda dari permukaannya. Tekstur terdiri atas dua jenis, yaitu tekstur nyata, yaitu tekstur yang apabila diraba memiliki memang seperti yang terlihat. Misalnya kasar, memang kasar, halus, memang halus. Jadi ketika visual kita melihat suatu gambar permukaan itu terlihat kasar. Ketika kita raba, memang kasar. Itu adalah tekstur nyata. Sedangkan tekstur semu adalah tekstur yang permukaannya tidak seperti terlihat. Artinya ketika tekstur ini terlihat seperti kasar, ternyata ketika kita pegang atau kita raba itu teksturnya halus. Nah, itu adalah tekstur semu. Tekstur ini ada karena unsur cahaya atau unsur gelap terang atau unsur perspektif. Jadi tergantung orangnya melihatannya dari sudut mana. Yang terakhir adalah unsur gelap terang. Unsur gelap terang timbul karena adanya perbedaan intensitas cahaya yang jatuh mengenai permukaan benda. Bagian benda yang terkena cahaya akan tampak terang, sedangkan yang tidak terkena cahaya akan tampak gelap. Di sini ada contoh yang diberikan. Pada bagian terang ini adalah bagian yang tersorot cahaya, sedangkan pada bagian yang kita arsir hitam itu adalah seolah-olah dia tidak terkena cahaya, jadi menimbulkan suatu bayangan. Adanya kesan gelap terang ini menjadikan suatu gambar itu menjadi lebih terlihat tiga dimensi atau timbulnya itu terlihat daripada ketika tidak kita beri kesan hitam gelap terang. Nah, tugas kalian di rumah adalah membaca dan mencari tahu mengenai prinsip menggambar. Selain itu, kalian mengerjakan tugas yang ada di portofolio kalian. Silakan dikerjakan sebaik-baiknya dan jangan lupa untuk belajar. Sekian dari Bu Erni, banyak salahnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.